Alhamdulillah, mohon maaf disampaikan kenapa. Iya. Baik, mohon maaf karena terkendala jaringan. Silakan dimulai. Mbak Tita, dinyalakan dulu. Baik. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMPT Al-Uswah Pamekasan, yang terhormat guru serta teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penutupan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, SMPIT Al-Uswah Pamekasan mengadakan kegiatan Leadership Motivation. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan tilawah oleh Mbak Jihan kelas 8. Kepada Mbak Jihan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha tu'addul amanati ila ahliha idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Jihan. Selanjutnya kita memasuki acara inti moderatori oleh Mas Raka Yusuf. Kepada Mas Raka Yusuf dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raka Yusuf Setiadi dari kelas 9 SMPIT Al-Uswah Pamekasan. Saya akan membacakan cerita dari Kak Umam ini. Kak Umam ini adalah lulusan SMAN 1 Pamekasan. Sebelum melanjutkan studi ke IPB, Institut Pertanian nomor 1 di Indonesia, ia juga menjadi juara kelas di SD selama 6 tahun berturut-turut. Selain itu, ia menjadi salah satu dari 10 lulusan terbaik di SMP-nya. Ia pernah beberapa kali menjadi juara MTQ
juara 1 lomba karya tulis nasional, dan beberapa lomba lainnya. Di bidang organisasi, setidaknya ia pernah aktif di 15 organisasi berbeda, dan lebih dari 25 kepanitiaan ia pernah ikuti. Mulai dari tingkat sekolah, universitas, hingga skala nasional. Bahkan, ia beberapa kali dipercaya untuk menjadi ketuanya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Umam. Untuk Pak Umam dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya kepada Mas Moderator. Mas Raka ya. Saya izin share screen dulu. Suara saya jelas, teman-teman semuanya? Jelas atau tidak ya? Jelas ya? Kalau nggak jelas bilang. Alhamdulillah. Oke, kalau slide saya terlihat jelas juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak jauh, jadi kurang jelas. Oh, dulu. Oke. Sekarang udah jelas? Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi, karena ilmu saya juga masih sedikit, dan sama-sama belajar insya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SMP IT Al-Uswah Pamekasan, juga rekan-rekan guru yang memberikan kesempatan kepada saya, dan juga adik-adik pengurus OSIS SMP IT Al-Uswah Pamekasan, insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan yang saya berikan judul aktivis OSIS yang aktif dan juga berprestasi atau prestatif. Oke, tak kenal maka ta'aruf. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Moderator ya, terkait profil saya sedikit. Ini saya pada waktu 2018, 2 tahun kemarin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke negeri Sakura, ke Jepang gitu. Jadi Allah berikan kesempatan saya untuk ke Jepang. Ini foto pertama waktu di Akihabara Street. Akihabara ini salah satu spot di Tokyo, tempat apa namanya ya, menjual barang-barang elektronik yang luar biasa murah gitu, dan juga barang-barang elektronik yang sangat-sangat canggih gitu. Nah, foto kedua ini waktu bersama dengan teman-teman dan kedua sensei. Ini tempatnya di Plant Factory atau di kebun percobaan di Chiba University ya, karena waktu itu berkunjung ke 2 kampus, yakni Chiba University dan Tsukuba University. Dan yang terakhir ini kita jalan-jalan ke Sansori Temple atau Candi Sansori. Ini adalah sebuah tempat atau candi tertua di Jepang, seperti itu. Nah, untuk teman-teman jangan coret-coret ya. Kalau coret-coret agak mengganggu soalnya. Gitu. Ini alamat saya. Saya sama dengan teman-teman juga. Saya berasal dari Pamekasan di sebuah kampung kecil. Itu di Kampung Dharma atau Dusun Dharma, Padomau Barat. Mungkin sebagian ada yang tetangga dengan saya bisa berkunjung atau bisa main pada waktu saya pulang insya Allah. Nanti kalau sekarang sedang di Bogor, masih di Bogor. Seperti itu. Nah, kalau ada yang mau silaturahmi juga bisa ke IG ataupun Facebook. Oke, kita masuk ke materi. Oh, ini nih, saya akan memberikan sebuah video. Ini videonya mengisahkan tentang fotografer. In quell'altro paradiso, creato dal Dio sanguinario del Vecchio Testamento. L'uomo, nella sua ricerca ansiosa di un mondo senza pericoli e senza sorprese, si illude per un attimo di aver raggiunto lo scopo. Mereka boleh mengambil gambar dari mobil
yang mereka bawa ke sana gitu. Jadi di luar mobil itu ada binatang-binatang liar. Syaratnya adalah mereka tidak boleh keluar dari mobil yang mereka tumpangi atau mereka bawa ke kebun binatang tersebut. La sequenza fa parte del materiale esaminato dai giudici per la causa intentata dagli eredi della vittima ad una società assicuratrice. Untuk mengambil gambar. Mungkin bisa kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, gitu. Jadi orang itu diterkam oleh harimau gitu. Saya tidak akan menyelesaikan sampai akhir karena agak mengerikan videonya. Dari video tersebut, video singkat tersebut kita belajar tentang pentingnya kita menghargai waktu gitu. Jadi harimau itu ibarat waktu gitu. Waktu kita yang kita miliki saat ini. Setiap orang punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama, yakni 24 jam. Yang membedakan dari kita adalah pemanfaatan waktu yang kita miliki. Kenapa kemudian manajemen waktu atau waktu yang kita miliki itu penting? Pertama, bagi orang-orang Barat, waktu itu ibarat uang gitu. Jadi saking pentingnya waktu ini, mereka rela untuk membayar lebih untuk seandainya bisa membeli waktu gitu. Jadi seandainya waktu itu bisa diulang kembali, mereka rela membayar ratusan juta bahkan triliunan seandainya bisa untuk diputar. Gitu. Yang kedua, bagi orang-orang Arab ada istilah al-waktu kasayf. Gitu. Waktu ini ibarat pedang. Bagi kita yang tidak pandai untuk menggunakan pedang, atau pedang ini dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka besar kemungkinan pedang ini akan disalahgunakan. Sama dengan waktu juga. Gitu. Jika kita tidak pandai untuk mempergunakan waktu, maka waktu itu akan membahayakan kita. Sama seperti dengan saat orang tersebut diterkam oleh harimau. Gitu. Maka sangat berbahaya sekali atau merugikan sekali jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti itu. Nah, saya belajar dari Jepang. Pada waktu 2 tahun kemarin diberikan kesempatan untuk pergi ke sana, orang-orang Jepang sangat menghargai waktu. Gitu. Waktu-waktu mereka itu tidak terbuang percuma. Bahkan kalau berjalan, mereka sangat cepat dan tidak ada obrolan-obrolan dengan teman-temannya. Seperti itu. Saking menghargainya waktu. Dan mereka bekerja itu bisa sampai jam 10 malam, full, non-stop. Gitu. Jadi baru pulang kantor itu sekitar jam 10 masih ramai gitu. Di kereta itu masih ramai. Gitu. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia punya filosofi berbeda ternyata tentang waktu. Nah, buat Indonesia ini mungkin yang umum gitu. Umumnya seperti ini, alon-alon sing penting kelakon gitu. Ini bagi orang Indonesia, ya udah slow aja, yang penting beres gitu. Mungkin ini saya berpikir mungkin ini salah satu penyebab negara kita itu jauh tertinggal ketimbang negara-negara barat seperti Jepang, Amerika, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Gitu. Harapannya kita bisa memaknai waktu ini, apalagi kita sebagai Muslim bisa memanfaatkan waktu dengan baik, insya Allah. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk teman-teman. Kita akan membahas tentang seorang pemimpin atau kepemimpinan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya di sini, kira-kira sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, saya minta teman-teman di sini untuk menjawabnya di kolom chat Zoom. Saya berikan waktu 1-2 menit. Saya persilahkan kepada teman-teman di sini yang hadir untuk memberikan komentarnya atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Pemimpin itu harus tegas. Pemimpin itu harus disiplin, adil, insya Allah. Oke, ada lagi? Untuk jawaban tidak ada jawaban yang benar salah ya, insya Allah semua jawaban adalah jawaban yang benar. Pemimpin itu harus peduli. Pemimpin itu jujur, insya Allah. Dari Feril. Masih ada waktunya? Ayo berpikir, teman-teman OSIS, SMP, IT, Al-Usba, insya Allah kritis dan juga bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ada lagi? Memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan. Cerdas, Masya Allah. Berarti harus juara kelas ya kalau seorang pemimpin ya. Berani mengambil resiko, risk taker. Oke, jawabannya cepat semuanya, nggak ada yang salah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa pemimpin menurut Islam? Pemimpin menurut Islam dijelaskan kita semuanya adalah pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya terbatas dia yang ditunjuk sebagai ketua OSIS, dia yang ditunjuk sebagai ketua kelas,
atau ketua dari organisasi-organisasi lain gitu. Akan tapi kita semuanya adalah seorang pemimpin. Mau teman-teman di sini sebagai staff, mau teman-teman hanya menjadi anggota biasa, maka yakinkan kepada diri teman-teman semuanya bahwasanya diri teman-teman itu adalah seorang pemimpin. Karena hal ini pun juga sudah dijelaskan dan disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dia lakukan. Gitu. Jadi teman-teman di sini akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang teman-teman lakukan. Gitu. Yang ketua OSIS akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang Yang kepala bidang akan dimintakan pertanggungjawaban juga. Pun juga dengan teman-teman yang hanya menjadi anggota juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena pada dasarnya setiap dari kita akan dimintakan pertanggungjawaban tidak hanya di dunia. Gitu. Di dunia mungkin akan ditanya nanti oleh yang jadi anggota akan ditanya oleh ketua OSIS-nya, yang jadi ketua OSIS akan ditanya oleh kepala sekolah mungkin atau oleh gurunya gitu. Nah, di akhirat nanti Allah akan mempertanyakan itu. Gitu. Allah akan mempertanyakan bagaimana kita memimpin selama kita di dunia. Kalau di dalam sebuah hadis itu disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bahwasanya tidak akan melangkah kaki anak Adam hingga ia ditanya 5 perkara. Jadi 5 perkara ini minimal akan ditanyakan kepada kita sebagai pemimpin dunia, sebagai khalifah di dunia. Gitu. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama adalah tentang umur kita. Umur kita untuk apa kita habiskan. Gitu. Jadi untuk apa umur kita dihabiskan. Yang kedua adalah masa muda kita. Teman-teman yang sekarang masih muda pun juga saya, itu juga akan ditanyakan untuk apa usia muda kita itu kita habiskan selama di dunia. Yang ketiga dan keempat adalah tentang harta. Dari mana harta itu kita peroleh dan untuk apa harta itu kita pergunakan. Dan yang terakhir adalah ilmu yang kita miliki. Gitu. Karena di hadis yang lain pun juga disebutkan ilmu yang sangat berharga itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan harapan kita bisa menjadikan ilmu itu sebagai amal jariah kita di akhirat kelak. Insya Allah. Oke, saya ingin sedikit bercerita ya terkait pengalaman. Saya pernah berada di posisi teman-teman semuanya di sini. Dulu waktu SMP saya pernah menjadi anggota OSIS yang waktu itu hanya menjadi anggota gitu. Awalnya saya bingung juga harus ngapain, ngerjain apa, ikut-ikutan gitu. Karena memang waktu itu diajak oleh teman gitu. Jadi bukan murni keinginan pribadi gitu ya. Udah belajar banyak di situ gitu. Masuk ke SMA, ternyata qadarullah gitu. Di SMA malah ikut organisasi yang skopnya lebih besar, yakni Pelajar Islam Indonesia. Kalau teman-teman tahu ya, di Pelajar Islam Indonesia itu saya juga sama menjadi staf selama kurang lebih 3 bulan. Karena 3 bulan berselang dari saya menjadi pengurus itu, ternyata qadarullah ketua dari PI ini mengundurkan diri gitu. Sehingga harus mencari pengganti. Dan yang ditunjuk adalah saya gitu. Dengan pengalaman yang tidak ada apa-apanya, masih sedikit gitu. Mungkin bisa dibilang belum punya pengalaman sama sekali. Nah, berbekal keingintahuan dan ingin rasa belajar, ya udah saya belajar untuk memimpin di situ selama 1 masa periode kepengurusan gitu. Nah, masuk ke tingkat universitas, Masya Allah gitu, tantangannya ternyata lebih besar lagi. Allah berikan kesempatan saya untuk bergabung di BEM menjadi wakil ketua BEM gitu, menjadi wakil ketua BEM yang anggotanya waktu itu kurang lebih ada 100 orang gitu. Ada 100 orang anggota dan mahasiswa di satu angkatan itu ada kurang lebih 4.000-an mahasiswa gitu. Jadi menjadi pemimpin di organisasi yang skopnya lebih besar lagi seperti itu. Nah, demikian juga setelah itu saya kemudian makin ikut kepanitiaan, makin ikut organisasi semakin banyak untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman yang saya miliki dan juga jaringan. Karena penting jaringan bagi kita yang aktif di organisasi. Seperti itu. Oke, dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar akhirnya. Kok bisa next ya? Apa yang kemudian saya dapatkan pelajaran dari amanah kepemimpinan yang saya jalani? Yang pertama, amanah kepemimpinan itu tidak pernah salah pundak. Jadi teman-teman di sini yang menjadi pengurus OSIS, yang menjadi ketua OSIS, kepala bidang ataupun segala macamnya, yakinlah amanah itu datangnya dari Allah. Manusia hanya menjadi perantara saja, gitu. Menjadi perantara, amanah itu sampai kepada kita. Saya juga sama seperti itu, gitu. Jadi yakin Allah memberikan amanah kepada orang yang tidak salah.
gitu. Yang menjadi ketua OSIS karena diamanahkan, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang baik gitu, sebagai ketua OSIS, menjadi figur teladan yang baik juga bagi teman-teman anggota OSIS-nya. Yang menjadi anggota OSIS juga akan menjadi teladan bagi teman-teman yang tidak menjadi OSIS. Seperti itu. Di kelas yang menjadi ketua kelas akan menjadi teladan bagi teman-temannya yang bukan ketua kelas atau perangkat kelas gitu. Pelajaran yang kedua terkait amanah kepemimpinan yang pernah saya dapatkan atau pernah saya jalani, amanah itu adalah peningkatan skill gitu. Jadi skill kita atau kemampuan kita akan meningkat seiring berjalannya atau amanah-amanah yang kita jalani gitu. Semakin banyak jam terbang yang kita lakukan, semakin banyak jam terbang yang kita lalui, maka skill kita insya Allah akan meningkat. Saya pernah juga ingat ya, waktu SMP dulu saya belum berani untuk berbicara di depan kelas, belum punya skill untuk berbicara di depan kelas gitu. Suatu ketika guru saya itu menyuruh saya untuk membaca puisi gitu, membaca puisi di depan kelas dengan pakai teks gitu. Jadi teks saya pegang waktu itu, karena memang tidak punya skill untuk berbicara di depan kelas, ya bisa dibayangkan gitu. Jadi teksnya itu gemetar gitu, pegang teks itu gemetaran dan keringetan gitu. Setelah maju dari kelas itu, wah bisa dibayangkan gitu. Jadi sudah basah kuyup dengan keringat gitu. Makanya setelah itu saya pun bertekad untuk senantiasa belajar, semakin banyak latihan, semakin banyak juga jam terbang. Alhamdulillah semakin menambah wawasan saya, menambah skill saya terkait kemampuan untuk berbicara di depan umum seperti itu. Meskipun sampai sekarang pun juga saya masih belajar juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah amanah itu adalah dakwah. Amanah adalah dakwah. Gitu. Ini penting. Dakwah itu tidak hanya terbatas bagi mereka yang yang disebut sebagai ustadz atau kiai gitu. Dakwah itu tidak hanya mereka yang berceramah di atas mimbar, tidak hanya itu. Akan tapi dakwah ini sangat luas skopnya. Teman-teman yang menjadi pengurus OSIS mengajarkan kebaikan, menjadi figur bagi teladan bagi teman-teman yang lain, itu adalah dakwah. Akan mengajarkan pelajaran yang sulit kepada temannya, itu adalah dakwah. Gitu. Jadi sangat-sangat luas. Dan dakwah ini akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan disempitkan dakwah itu harus menjadi seorang ustadz, harus menjadi seorang kiai, tidak. Bahkan teman-teman menjadi anggota OSIS saja itu adalah dakwah. Di kelas menjadi siswa biasa aja itu adalah dakwah teman-teman. Karena masing-masing dari kita ingat akan dimintakan pertanggungjawaban atas status kita sebagai pemimpin khalifah di dunia ini. Insya Allah. Nah, ini ada video menarik ya tentang sebuah tim. Karena dalam kepemimpinan itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tim yang solid ataupun kompak. Nah, ini ada sebuah animasi yang menarik menurut saya. Kita belajar dari hewan tentang kerjasama sebuah tim. Tim pasti tidak akan lewat dari yang namanya permasalahan, tidak akan lewat dari yang namanya tantangan. Tapi tantangan itu harus kita jawab bersama. Ya, jadi bersama tim kita hadapi tantangan yang besar. Nah, yang kedua ini dari semut kita belajar ada masalah juga yang mereka hadapi. Tapi kemudian pemimpinnya ini mengambil sebuah langkah atau inisiatif sama dengan setelah memberikan instruksi, dia pun juga ambil alih. Tidak hanya suruh saja, tidak hanya pemerintah saja menghadapi masalah yang mereka alami. Karena bersama tim kita menjadi terakhir ini adalah pelajaran dari meeting yang akan dilahap oleh diri. Karena mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Akan menjunduli burung yang akan makan meeting. Dan bersama tim kita akan menjadi. Jadi teman-teman ini adalah tim kalian. OSIS ini adalah tim bagi kalian yang akan ke depan selama satu periode itu akan bersama membangun visi dan juga misi untuk mencapai tujuan bersama tentunya, insya Allah. Maka bangunlah tim yang kuat, solid dan kompak gitu. Dan bagi seorang pemimpin, dia harus menjadi orang yang siap untuk dipimpin atau terpimpin. Dan menjadi anggota juga harus siap untuk menjadi pemimpin.
gitu. Jadi roda itu akan terus berputar. Teman-teman yang sekarang menjadi anggota boleh jadi nanti akan menjadi pemimpin berikutnya gitu. Yang sekarang jadi pemimpin akan menjadi anggota untuk sesi berikutnya, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit dari pengalaman yang pernah saya dapatkan bagaimana kiat-kiat menjalankan amanah sebagai pengurus organisasi. Dalam hal ini adalah pengurus OSIS. Yang pertama, menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi penting menjaga amal ibadah kita gitu. Orang-orang yang senantiasa menjaga amal ibadahnya, maka akan Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu. Mungkin dari kita pernah sholat subuh telat gitu. Jadi sholat subuhnya telat atau kesiangan atau bahkan malah tidak sholat subuh gitu. Boleh jadi pada hari itu kita akan merasa futur, kita akan merasa tidak bersemangat, kita akan merasa sulit menyelesaikan permasalahan gitu. Namun akan berbeda halnya ketika kita bangun lebih awal, sholat tahajud gitu. Bahkan sholat menjelang subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh gitu. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah oleh Allah dalam menjalankan setiap amanah yang dia tengah emban gitu. Yang kedua, coba buat jadwal dan skala prioritas dari yang mulai penting, mendesak hingga tidak penting dan tidak mendesak sama sekali untuk dikerjakan gitu. Nah, ini biasa saya kerjakan setiap hari gitu. Jadi setiap hari membuat jadwal aktivitas apa yang akan dikerjakan hari ini gitu. Hari ini harus apain, setelah itu harus ngapain, setelah itu harus ngapain gitu. Jadi agar pertama aktivitas-aktivitas kita itu menjadi lebih terarah, menjadi lebih bermakna dan tidak terdistrak oleh sesuatu yang kurang bermanfaat. Bagaimana Kak caranya mengatur skala prioritas? Nah, ini ilmu yang saya dapatkan pada waktu awal perkuliahan. Jadi membuat tabel skala prioritas mulai dari penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, mendesak dan segala macamnya gitu. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama adalah penting, mendesak. Kalau ada hal yang penting mendesak, maka harus segera kita lakukan. Gitu. Jadi jangan ditunda. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat tepat waktu berjemaah. Gitu. Baik yang laki-laki berjemaah di masjid, ataupun yang perempuan berjemaah di rumah. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita tunda untuk sholat ini. Karena dia hal yang penting dan juga mendesak. Kalau kita tunda sampai besok, ya sudah ada kewajiban sholat untuk berikutnya. Gitu. Karena dia ada kewajiban pun juga dengan aktivitas yang lain. Yang kedua, tidak penting namun mendesak. Nah, ini bisa kita delegasikan. Kita mintakan orang untuk membantu kita mengerjakan hal tersebut. Saya berikan contoh di sini, misal menjawab telepon dari orang yang tidak dikenal, gitu. Atau mengirim paket barang. Nah, ini bisa kita mintakan orang lain untuk membantu kita. Karena hal ini sebenarnya tidak terlalu penting. Gitu. Namun mendesak untuk kita kerjakan pada waktu itu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah penting namun tidak mendesak. Nah, maka bisa kita jadwalkan. Sesuatu yang penting namun tidak harus selesai pada waktu itu. Contoh, misal mendapatkan tugas mata pelajaran matematika yang bisa dikumpulkan pekan depan. Gitu. Maka bisa kita agendakan, kita jadwalkan, misal dikumpulkannya hari Kamis, maka kita jadwalkan hari Minggu kita kerjakan. Gitu. Ataupun membaca buku. Membaca buku ini sesuatu yang penting. Akan tapi tidak mendesak untuk dikerjakan pada waktu itu. Karena ada agenda-agenda lain yang bisa kita kerjakan dan hasilnya bisa lebih produktif. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang tidak penting juga tidak mendesak. Gitu. Contohnya misal main game, nonton televisi. Ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang tidak penting dan juga tidak mendesak untuk kita lakukan. Gitu. Karena ada aktivitas-aktivitas lain yang lebih menghasilkan untuk kita kerjakan. Gitu. Nah itu ya. Jadi kita usahakan punya skala prioritas dari agenda-agenda yang kita sudah buat sebelumnya dalam satu hari gitu. Nah, next. Yang ketiga adalah menghindari virus duniawi. Saya sebut di sini virus duniawi ya, karena virus ini rada-rada mengganggu gitu. Contohnya apa? Ya ini main HP atau novi nonton TV gitu. Ini sebisa mungkin kalau teman-teman di sini tidak bisa benar-benar meninggalkan, dikurangi gitu, dikurangi. Coba dalam 1 minggu nonton TV-nya mungkin hanya hari Minggu saja gitu dan waktunya terbatas. Seperti itu. Yang kedua, ini pacaran sebisa mungkin jangan dilakukan gitu. Jadi insya Allah teman-teman SMP IT Al Uswah
soleh dan soleha, tidak akan melakukan kegiatan pacaran ini ya insya Allah. Gitu. Yang ketiga, begadang dengan teman-temannya. Begadang itu boleh, asalkan ada tujuan dan manfaatnya. Gitu. Misal mengerjakan tugas, ada kegiatan organisasi, ataupun segala macamnya. Gitu. Itu boleh dilakukan. Akan tapi kalau memang tidak ada manfaatnya, tidak ada keperluannya, tidak ada tujuannya, maka sebisa mungkin itu tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan. Gitu. Karena efeknya akan banyak sekali. Dari segi kesehatan, dari segi manajemen waktu, mungkin dimarahi orang tua bisa jadi. Gitu. Jadi sebisa mungkin virus-virus duniawi ini kita hindari atau kita kurangi. Seperti itu. Dan yang keempat, terus belajar. Nah, ini menarik nih. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas. Kalau kita hanya terbatas belajar di kelas, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Menurut saya rugi. Gitu. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak sesuatu yang bisa kita pelajari. Di organisasi kita belajar, bertemu dengan orang kita belajar, bertemu dengan teman kita belajar, gitu. Dan belajar tidak hanya tentang pelajaran. Kita belajar tentang kepemimpinan. Kita belajar tentang bagaimana manajemen waktu. Kita belajar tentang public speaking atau bagaimana berbicara di depan orang dan banyak pelajaran-pelajaran lain gitu. Makanya saya pun juga bersemangat. Saya punya keinginan untuk pergi ke beberapa negara lainnya gitu selain Jepang kemarin yang Allah berikan kesempatan di sana gitu. Kenapa? Karena saya banyak menemukan sesuatu yang tidak ada di Indonesia gitu. Dunia Allah ini sangat luas gitu. Maka sangat sayang kalau kita cuman hanya berdiam diri di situ-situ saja gitu, di kampung atau mungkin di pemekasan saja. Coba teman-teman explore dunianya Allah ini sejauh kemampuan teman-teman gitu. Kalau bertanya, Kak, wah enak kakak mah pinter, kakak mah orang punya gitu atau punya duit segala macam. Tidak. Saya juga dari kampung, saya orang kampung, orang tua saya juga bekerja dari petani gitu. Akan tapi karena saya punya impian, insya Allah berikan jalan gitu. Berikan jalan terhadap keinginan atau impian saya. Gitu. Makanya rasa ingin terus belajar itu sebisa mungkin teman-teman miliki gitu. Apalagi teman-teman di sini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menggantikan kami, generasi-generasi yang mungkin lebih tua. Seperti itu. Dan yang terakhir, cobalah untuk terus berprestasi. Tidak hanya di kelas, tidak hanya menjadi juara kelas saja ya, tapi juga prestasi di lomba-lomba yang bisa teman-teman ikuti. Entah itu lomba olahraga, entah itu MTQ, entah itu pidato dan segala macamnya gitu. Kalau dulu saya waktu dari kecil hingga saya kuliah itu kalau MTQ saja saya tidak kurang dari mungkin 13 atau 14 kali saya pernah ikut lomba MTQ gitu. Apakah semuanya juara? Tidak, bahkan lebih banyak tidak juaranya gitu. Dari 14 kali mungkin hanya 3 atau 4 kali saya juara gitu. Tapi dari kegagalan-kegagalan itu saya belajar bagaimana orang kalau pengen juara tuh seperti ini. Kalau musuhnya itu seperti ini, nanti bakal hasilnya gini gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya bisa belajar banyak hal gitu. Untuk mengambil langkah-langkah terbaik setelah itu gitu. Kalaupun kalah bukan masalah gitu. Karena bukan itu yang kita tuju gitu. Bukan itu yang kita harapkan, tapi pengalaman-pengalaman yang penting yang bisa kita dapatkan di sana. Seperti itu. Utamanya adalah proses pendewasaan. Akan berbeda teman-teman yang punya pengalaman ikut lomba dengan yang tidak punya pengalaman sama sekali. Dari sisi percaya diri, dari sisi keberanian, dan segala macamnya lah. Bisa teman-teman bandingkan lah. Kalau teman-teman nanti sering ikut lomba-lomba, apapun lombanya, tidak hanya di bidang pelajaran saja. Kalau pelajaran dulu saya lebih sering itu ikut lomba matematika. Mulai dari SD, SMP, kalau SMA itu lebih seringnya lomba kimia, kalau waktu SMA. Gitu. Di kuliahan udah mulai banyak gitu, mulai random kalau di perkuliahan itu. Alhamdulillah beberapa belas prestasi pernah saya dapatkan baik di tingkat sekolah hingga nasional. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu untuk belajar. Nah, di masa pandemi ini mungkin teman-teman pernah ngalamin ini, drama sekolah online. Pertama 2 menit pertama ini masih anteng, masih ngeliatin gurunya menjelaskan. Gitu. Masuk 5 menit udah mulai leye-leye, kepalanya udah mulai oleng, mulai berat gitu, mulai dipangku dengan tangan. 10 menit berjalan, kaki udah mulai naik meja, karena sudah bosan gitu. Udah mulai bosan atau mulai ongkang-ongkang kaki. Masuk ke 12 menit, aduh udah mulai nggak karuan. Masuk 15 menit, teman-teman sudah mulai bosan gitu. Dengan penjelasan guru. Boleh jadi teman-teman juga sekarang tengah mengalami ini nih. Saya sedang memberikan materi, teman-teman mungkin ada yang jungkir balik gitu. Saya nggak tahu gitu. Yang pada akhirnya 20 menit berjalan,
teman-teman sudah ya seperti apa posisinya saya tidak tahu gitu. Makanya kemarin Ibu Murni pun juga memberikan wanti-wanti ke saya, Mam jangan lama-lama gitu, biar adik-adiknya nggak bosen. Tadinya kalau di kampus itu biasa memberikan materi itu sampai 2 jam gitu kalau di kampus. Mungkin karena berbeda ya di sini teman-teman sebisa mungkin lah menikmati proses pembelajaran ini meskipun sekarang kita terbatas secara online gitu. Nah, selain di bidang organisasi, bagaimana kemudian kita bisa berimbang? Karena di dalam Islam ada yang namanya tawazun, saling tolong-menolong dan juga bisa seimbang. Gitu. Seimbang dalam organisasi pun juga dengan bidang akademik yang kita jalani. Gitu. Ada tips yang saya dapatkan, ini saya dapatkan dari guru saya. Guru saya itu adalah seorang dosen berprestasi. Beliau adalah dosen berprestasi 1 nasional di terbaik di Indonesia. Alhamdulillah. Dan beliau adalah mentor saya juga. Setiap pekan bertemu dengan beliau gitu di kegiatan kajian pekanan gitu. Beliau lulus IPB itu dengan lulusan terbaik. Waktu itu IPK beliau itu 3,94 dari kalau skala IPK itu 4 ya. Jadi beliau itu adalah lulusan terbaik dengan 3,94 dan lulus dengan lulusan termuda gitu. Jadi waktu itu lulus S1 itu baru umur 19 tahun. Gitu. Belum sampai umur 20 tahun sudah lulus S1. Kemudian dapat kesempatan untuk S2 ke Swiss. Gitu. Tidak lama setelah S2-nya itu dapat kesempatan S3 ke Jerman. Gitu. Dan sekarang pun juga mendapat setengah mengurus untuk guru besar atau profesor. Gitu. Dari beliau saya mendapatkan 3 tips. Yang pertama adalah sebelum belajar di kelas. Sebisa mungkin teman-teman di sini, pengurus OSIS ini, sebelum belajar di kelas ada membaca materi dan membuat pertanyaan yang tidak diketahui. Jadi pastinya teman-teman di sini itu sudah punya materinya masing-masing. Saya yakin guru-guru sudah membagikan materi itu sebelum pelajaran dimulai, bahkan sebelum kegiatan persekolahan dimulai. Gitu. Nah, teman-teman di sini baca dulu sebelum materi ini akan disampaikan oleh gurunya di kelas. Mungkin kalau sekarang pada waktu di Zoom ya, gitu. Dan membuat pertanyaan yang tidak teman-teman ketahui atau tidak teman-teman pahami. Jadi dicatat gitu. Apa yang tidak dipahami, oh tentang ini, A, tentang B, tentang C, gitu. Jadi dibuat catatan sendiri. Yang kedua, pada saat di kelas atau pada saat pelajaran berlangsung, teman-teman itu sebisa mungkin menyimak, gitu. Menyimak, paksakan untuk menyimak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti tadi, gitu. Jungkir balik di depan meja atau di depan laptop, atau sampai kayang ya, gitu. Saking bosannya, gitu. Gitu. Sebisa mungkin menyimak dan membuat catatan sendiri. Gitu. Catatan ini penting karena catatan ini kalaupun kita pinjam ke teman kita akan sulit memahami. Akan berbeda ketika dengan kita membuat catatan sendiri. Kita akan lebih mudah paham. Gitu. Dan yang berikutnya saat di kelas juga bertanya hal yang belum dipahami tadi. Kan sudah membuat catatan tuh. Gitu. Nah, catatan itu ditanyakan kepada guru kita. Gitu. Nah, ya, agar apa? Agar kita paham. Gitu. Yang belum dipahami tersebut juga kita paham. Terakhir adalah setelah di kelas gitu. Jadi setelah kelas bubar, maka sebisa mungkin teman-teman mereview kembali atau mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya oleh guru teman-teman gitu. Jadi ini jangan ditinggalkan. Kalau sudah selesai kelasnya atau selesai pelajarannya ditinggalin nunggu ujian tengah semester atau nunggu ujian akhir semester gitu. Itu akan lebih sulit nantinya. Kalau teman-teman sudah menyicil jauh-jauh hari, maka akan lebih mudah untuk tinggal mereviewnya itu akan lebih mudah gitu dibandingkan teman-teman menumpuk di akhir pelajaran atau di akhir semester seperti itu. Nah, ada patah menarik yang disampaikan oleh seorang yang bijak, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Namun orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan gitu. Teman-teman di sini jika ingin menjadi pemilik masa depan, ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka sebisa mungkin terus belajar. Belajar dari banyak orang, belajar dari banyak media, apalagi sekarang sudah tidak terbatas lagi ya. Bisa diakses dari internet, bisa dicari di YouTube, caranya ini, caranya itu dan segala macam, dan kita bisa berhubungan dengan orang dimanapun gitu, tidak dibatasi oleh jarak. Kalau dulu kalau mau kursus harus datang dulu ke tempat kursusnya gitu. Saya ingat sekali itu waktu SMP untuk kursus saya pun harus ngayuh sepeda gitu. Saya harus ngayuh sepeda karena di 1 minggu itu saya diikutkan kursus matematika dan bahasa Inggris. Belum lagi latihan MTQ gitu. Karena setiap pekan ada kegiatan latihan MTQ gitu. Jadi waktu dari SD sampai SMP kurang lebih 7 tahun saya latihan
gitu. Latihan untuk apa? Ya, untuk menjadi pemilik masa depan, gitu. Kalau kita berhenti belajar, maka kita hanya akan menjadi pemilik masa lalu, gitu. Ke depan persaingan akan semakin ketat. Teman-teman akan menghadapi mungkin problematikanya, kesulitan-kesulitannya berbeda dengan kesulitan pada waktu zaman saya, gitu. Boleh jadi akan semakin berat. Oleh sebab itu, teman-teman di sini siapkan dari sekarang, gitu. Kemampuan-kemampuan yang kiranya perlu dan penting menurut teman-teman ada pada diri teman-teman semuanya di sini, itu sebisa mungkin teman-teman miliki. Gitu. Kemampuan tentang public speaking, kemampuan tentang menulis, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan mata pelajaran, itu sebisa mungkin teman-teman miliki dari sekarang. Agar kedepannya teman-teman yang akan menikmati itu. Bukan orang tuanya ya, sekali lagi bukan orang tua. Kalau orang tua hanya proses mengantarkan saja ke sekolah, ataupun menyediakan media, menyediakan sarana gitu. Yang akan menikmati itu semuanya adalah diri kita masing-masing gitu. Yang terakhir mungkin karena waktu juga diberikan terbatas, itu ya materi yang bisa disampaikan. Arigato gozaimasu, hatur nuhun, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak di kesempatan kali ini. Saya berharap kita bisa bersilaturahmi lagi ya, dan mungkin bisa bertanya setelah ini, akan ada sesi tanya jawab katanya. Gitu. Saya serahkan kembali kepada Mas Moderator. Halo Mas Moderator, masih di sana? Ya, terima kasih kepada Pak Imam atas materinya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin, insya Allah. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Saya akan tunjuk gimana. Pilihannya hanya dua. Mau bertanya atau mau ditanya? Ini nggak mau nanya karena sudah paham atau tidak paham sama sekali? Bagaimana Mas Moderator? Saya serahkan kepada Mas Moderator ini. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman? Saya juga masih mikir nih. Ini ada yang nanya, Kak. Bagaimana caranya agar tidak cepat bosan belajar? Bagaimana caranya agar tidak cepat bosan belajar? Oke, pertanyaan yang menarik. Dari Mas Ari. Bagaimana caranya agar tidak cepat bosan belajar? Oke, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami rasa bosan, gitu. Pernah terdistrak sesuatu. Kalau sudah bosan, pelariannya mungkin game, atau enggak sosmed, atau enggak TV, atau malah bermain dengan teman-temannya, gitu. Silakan teman-teman ketika mengalami kebosanan, punya sesuatu untuk merefresh pikiran, gitu. Dan sesuatu yang merefresh pikiran ini tidak lama, misalnya jalan-jalan. Kalau saya biasanya gini, kalau sudah bosan belajar, saya akan keliling-keliling, jalan-jalan dulu untuk mencari inspirasi, gitu. Saya kerjakan. Yang kedua, saya senang sekali itu untuk sharing bersama dengan teman-teman, gitu. Kalau sudah bosan, ketemu dengan teman baru, terus tanyakan bagaimana dia mendapatkan inspirasi atau motivasi untuk terus belajar. Karena tidak sedikit ya teman-teman kita itu di luar sana yang mereka punya antusiasme belajar yang sangat luar biasa. Saya ingin sedikit bercerita. Ada teman saya, ini seorang perempuan, sekarang tengah S2 di UK, di Inggris, lagi di luar negeri sekarang S2-nya. Beliau itu sangat luar biasa belajarnya. Sehari tidur itu kurang lebih cuma 3 jam gitu. Dari jam 11 malam, jam 2 sudah bangun. Sisanya dia pergunakan pertama untuk belajar. Yang kedua, dia ikut organisasi. Organisasi sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada saya. Gitu. Dan ketiga, dia berprestasi. Prestasinya bahkan di kampusnya itu dia menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di kampusnya waktu itu. Gitu. Sehingga mengantarkan dia itu sampai ke UK.
Nah, buat teman-teman yang punya impian-impian seperti ini, sebisa mungkin punya pengorbanan gitu. Nah, alasan utama kenapa dia mau atau mau berjuang gitu, karena kondisi ekonominya yang tidak memungkinkan. Dia bukan dari golongan orang kaya, bukan gitu. Bukan dari golongan orang yang minta sesuatu diberikan oleh orang tuanya, tidak, tapi dengan keterbatasan. Gitu. Bahkan dulu waktu masih SMA, sebelum dia masuk ke SMA itu dia bekerja di fotokopian. Gitu. Bekerja di fotokopian, bekerja di Indomaret. Untuk apa? Untuk mencari makan, untuk mencari uang. Di kuliah pun juga sama gitu. Kondisi-kondisi terbatas itu kemudian menjadikan dia itu punya motivasi lebih ketimbang teman-teman yang lain. Nah, kita yang motivasinya mungkin kurang, belajar dari mereka yang punya motivasi lebih gitu. Yang dengan keterbatasannya itu mereka tidak mau dibatasi. Yang dengan keterbatasannya itu mereka selalu ingin memberikan lebih gitu. Sehingga apa? Sehingga yang mereka dapatkan juga lebih gitu. Sekarang bisa dilihat sendiri gitu. Teman saya itu ya meskipun perempuan gitu, sekarang sudah sampai ke UK gitu. Dan kuliahnya kalau nggak salah sih 2 tahun. Itu sekarang tahun terakhir, sekarang juga tengah melakukan atau melaksanakan kegiatan akhir, tugas akhir seperti itu. Nah, jika teman-teman memiliki impian yang gede, yang luar biasa, maka perjuangkan impian itu gitu. Dan jangan takut untuk bermimpi gitu. Saya sendiri sampai ke Bogor sekarang ini juga karena impian saya gitu. Saya juga berani untuk bermimpi dan juga berani untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu. Jadi bagaimana agar tidak malas, miliki impian, terus punya sesuatu untuk merefresh otak kita dan sharing dengan orang lain yang lebih sukses daripada kita. Bisa dari teman kita, bisa dari kakak kelas kita, ataupun orang-orang lain yang di luar sana, atau sekedar menonton video-video motivasi di YouTube gitu. Dari itu pun juga kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Kalau saya sih biasanya di YouTube itu nonton Kick Andy gitu. Kalau di Kick Andy itu sering menghadirkan narasumber-narasumber yang punya cerita-cerita unik yang menginspirasi gitu. Yang awalnya dari tukang sapu, dari office boy, jadi lulusan terbaik. Dari yang awalnya cuma sekedar jadi ini, jadi pengusaha yang miliarder, jadi miliaran gitu. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang bisa kita ambil hikmah di sana. Seperti itu ya, Mas Ari. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, Masya Allah. Senang saya kalau banyak yang nanya nih. Ini dibatasin atau enggak nih, Mas Moderator? Kenapa, Pak? Ini dibatasin enggak pertanyaannya? Ya, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua ini mirip jawabannya dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana agar tidak malas-malasan gitu. Milikilah motivasi lebih daripada teman-teman kita yang lainnya. Jadi orang-orang yang punya motivasi lebih itu selalu ingin memberikan lebih juga gitu. Saat yang lain sudah tidur, dia biasanya belum tidur untuk belajar gitu. Saat yang lain sudah merasa lelah, dia masih punya spirit, masih punya semangat untuk melakukan aktivitas yang lebih gitu. Dan aktivitas-aktivitas lain yang juga membuat dia itu tidak bermalas-malasan, apalagi impiannya yang memang besar gitu. Dan menyambung dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kakak membangkitkan diri sendiri saat berada di titik rendah? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, yakni senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, penting banget pakai banget gitu. Jadi teman-teman kalau sudah merasa jauh dari Allah, maka besar kemungkinan kita akan berada di titik terendah. Melakukan aktivitas organisasi, melakukan kegiatan belajar, kita akan sulit lah gitu, akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan berbeda ketika teman-teman itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terasa mudah. Yang sebelumnya mentok akan ada jalan, yang sebelumnya sulit akan ada kemudahan gitu. Dan insya Allah seiring berjalannya waktu pendewasaan pun akan kita dapatkan di sana. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin jaga dengan aktivitas harian. Satu hari biasakan untuk odoj. Ditambah odoj one day one juice, ditambah dengan amalan sunnah, tahajud, duha, sholawat, zikir, pun juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti sedekah dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi itu ya jawaban untuk pertanyaan teman-teman semua yang berada di sini. Gitu. Itu mungkin. Udah kayaknya Mas Moderator. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana caranya agar anggota kita mau mematuhi perintah ketua? Nah, ini Pak Ketua nih, bukan ya? Pak Ketua OSIS-nya ini.
Bukan. Oke, bagaimana kita akan agar dipatuhi oleh anggota-anggota kita? Yang pertama, ketua itu dia bukan bos. Ini penting sekali gitu. Jadi dia tidak asal memerintah atau tidak asal menyuruh anggota-anggotanya mengerjakan ini dan itu. Yang kedua, ketua ini adalah figur. Dia adalah teladan bagi anggota-anggotanya. Jadi ketika menginginkan teman-temannya itu bekerja, maka usahakan dia bekerja yang pertama gitu. Bahkan Rasulullah ini sudah mencontohkan gitu. Seorang ketua itu ketika anggotanya lapar, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali merasakan lapar. Gitu. Ketika yang anggotanya harus kenyang, maka dia akan menjadi orang yang terakhir yang akan merasakan kekenyangan gitu sebelum anggota-anggotanya. Maka yakinlah ketika dia sudah menjadi figur bagi anggota-anggotanya, yakinlah teman-teman yang menjadi anggotanya itu akan mengikuti apa yang dia perintahkan. Itu selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Seperti itu. Kalau bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh diikuti ketua yang seperti ini. Bagaimanapun atau apapun lah yang disuruh oleh ketuanya. Seperti itu ya, Mas Hilman. Bagaimana caranya biar kita tidak selalu mengatakan kerjain nanti aja atau menunda waktu? Ini nih. harus tahu dulu penyebab ditundanya itu karena apa gitu. Biasanya kita sering menunda itu karena kita kurang bisa memprioritaskan pekerjaan kita gitu. Terdistrak oleh sesuatu yang kurang penting. Ditunda kenapa? Misal Kak, contohnya kedistraksinya karena kita main game, karena kita nonton TV, karena kita keluyuran bareng teman. Nah, maka sesuatu yang mengganggu ini yang harus kita kurangi atau kita tinggalkan gitu, agar kita bisa fokus untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Jadi fokus itu penting gitu. Jangan sampai kita terganggu oleh sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya untuk kita gitu. Makanya senantiasa untuk memiliki motivasi yang lebih. Bentar. Kalau orang-orang di luar negeri itu untuk fokus sebenarnya tidak sulit. Gitu. Saya kemarin ada sedikit catatan bagaimana orang-orang di luar negeri, contohnya kalau tidak salah di Italia ya, kalau tidak salah. Jadi untuk fokus itu sebenarnya mereka tidak butuh waktu yang lama, gitu. Tidak butuh waktu yang lama. Hanya 25 menit saja mengerjakan satu kerjaan, gitu. Jadi ada istilahnya itu Pomodoro. Pomodoro ini adalah cara mengelola waktu dari orang-orang Italia. Jadi orang-orang Italia itu melakukan kegiatan ini. Namanya Pomodoro. Pomodoro ini sudah dilakukan oleh lebih dari 2 juta orang. Dan mereka mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu yang mereka sudah tetapkan. Misal, mengerjakan tugas matematika. Waktunya cuma 25 menit. Gitu. Dan selama 25 menit ini, mereka tidak melakukan kegiatan lain. HP mereka tinggalkan, TV mereka matikan, gitu. Jadi berhubungan dengan yang lainnya yang itu mengganggu, mereka tidak kerjakan, gitu. Baru setelah 25 menit itu, mereka bisa mengerjakan kerjaan yang lain, gitu. Setelah kerjaan ini selesai. Dan interval waktunya ini tidak dibatasi pada 25 menit saja. Boleh 30 menit, boleh 1 jam, boleh 2 jam, gitu. Sesuai dengan kemampuan dan ketidakbosanan teman-teman, gitu. Jadi itu ya, bagaimana mengatasi rasa bosan atau penundaan terhadap kerjaan-kerjaan yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Sekali lagi, ini mungkin hanya sebatas teori, tapi aplikasinya itu yang paling penting gitu. Jadi teori tanpa aplikasi itu nihil, nggak ada gunanya. Gitu. Makanya teman-teman ketika sudah mendapatkan materi-materi seperti ini, sebisa mungkin teman-teman itu kerjakan. Gitu. Biar tidak hanya menjadi teori yang akan menguap nantinya karena tidak dikerjakan sama sekali. Seperti itu. Semakin banyak teman-teman sering berpraktek, semakin banyak teman-teman itu sering mengerjakan, maka teori-teori itu akan menjadi kepribadian teman-teman semuanya. Gitu. Oke, itu mungkin Mas Moderator. Dua pertanyaan terakhir lagi untuk teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang nanya dari masyarakat. Ini pesan pribadi. Jika salah satu anggota di organisasi tidak setuju dengan pendapat orang lain, itu gimana, Kak? Nah, jika salah satu anggota di organisasi tidak setuju dengan pendapat orang lain, itu gimana, Kak? Organisasi ini cuma mengikuti ketuanya dan anggotanya tidak dianggap.
Jadi dalam sebuah organisasi Misal gitu. berbeda pendapat itu hal yang lumrah gitu, hal yang wajar berbeda pendapat itu. Jangankan di organisasi seperti OSIS ya, di kalangan guru-guru saja berbeda pendapat itu pasti ada gitu. Di antara guru itu juga pasti ada gitu. Akan tapi coba kita open mind, kita membuka pikiran kita. Jangan kita memaksakan pendapat kita saja. Kalau ada pendapat orang lain yang lebih baik dari pendapat kita, maka sebaiknya kita ambil pendapat itu gitu. Kalau memang pendapat kita yang lebih baik, maka kita utarakan, jangan kita pendam gitu. Ini penting dalam sebuah organisasi. Jangan kita cuman, gue nggak setuju nih sama pendapatnya, diem aja gitu, nggak disampaikan ke teman-temannya gitu. Akhirnya ya udah ngedumel di belakang gitu. Apalagi main belakang, makin ditusuk dari belakang. Jangan gitu, itu nggak bagus gitu. Menjadi musuh dalam selimut gitu. Dan anggota yang tidak dianggap. Nah, ini penting, makanya saya bilang tadi dari awal, dari teman-teman itu tidak di organisasi ya. Jangan hanya mengandalkan ke ketua saja. Karena teman-teman di sana adalah pemimpin bagi diri kalian masing-masing. Gitu. Yang ketua OSIS dia adalah pemimpin sebagai ketua OSIS. Yang anggota dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri sebagai anggota. Gitu. Dan organisasi ini sebisa mungkin dimiliki bersama. Jangan dimiliki oleh ketuanya saja. Gitu. Jangan dimiliki oleh satu orang saja. Sayang organisasinya. Tujuan dari organisasi itu tidak akan tercapai kalau teman-teman terkungkung oleh anggapan seperti itu gitu. Makanya visi dan misi yang dibuat adalah visi dan misi bersama gitu. Jadi bareng-bareng sepakat, tujuannya ke tempat A gitu. Semuanya serempak, tujuannya ke tempat A dan caranya pakai kendaraan ini, jalan yang dilalui adalah ini gitu. Semuanya sepakat untuk mengikuti jalur itu gitu. Kalau ada yang tidak sepakat bagaimana? Sharing gitu. Jadi apa yang tidak sepakat itu berbagi gitu dengan teman-temannya yang lainnya. Dan coba untuk membuka pikiran, membuka hati gitu. Kalau memang ada pendapat orang yang lebih baik, maka sebaiknya diterima. Gitu. Itu mungkin ya Mas Raka terkait pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika tidak ada, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan untuk kami. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kembali, itu Mbak Tita. Ya, baik. Terima kasih Mas Raka. Wah, cukup tegang ya. Jangan tegang. Kita belajar bareng di sini. Ya, baik. Semoga apa yang barusan ilmu yang kita dapat semoga menjadi ilmu yang barokah ya teman-teman, dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Oke, baik. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin Baik. Kak Umam? Iya. Ini udah dapat pesan dari Bu Murni. Terima kasih katanya. Bu Murni sekarang lagi bertugas. Ada profiling. Di kelas lain ini. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Semoga jadi motivasi dan penggerak untuk anak-anak bisa sukses di masa yang akan datang. Amin. Rabbal alamin. Insyaallah. Apalagi terkhusus anak Al-Uswah, kemarin mereka membuat rancangan masa depan kayak dream board gitu. Nah, mereka membuat rancangan masa depannya yang sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dan kami tugaskan untuk ditaruh di kamarnya. Anggap setiap hari bisa dilihat, bisa didoain, bisa disolatin, agar cita-cita tersebut tercapai. Amin, insyaallah. Mohon doanya juga untuk kami para guru agar selalu bersemangat dalam mengajar, Kak Umam. Dan insyaallah, saya juga guru juga soalnya. Dan salam sekarang juga mengajar Kak Umam. Gimana?
Nama saya Ahmadi. Ahmadi. Ya. Insyaallah Ahmadi. Ya bisa silaturahmi nanti. Insyaallah. Baik. Gimana? Oh ini ada Murni datang. Ganti. Oh iya, terima kasih banyak ya Mas Umam. Ya, teman-teman. Ya, sama-sama Mbak. Al-Uswa ini adik kelasnya Bu Murni. Kalau Bu Murni itu angkatannya namanya angkatan 42. Kalau Mas Umam ini 49 ya? Ya, 49. Ya, beda 7 tahun ya. Jadi Bu Murni sebenarnya belum pernah ketemu. Hanya lihat gambarnya saja. Tapi kalau di kampusnya Bu Murni itu, promo dikit nih ya, kita tuh ada organisasi yang kenal sama semua orang Madura yang kuliah di IPB. Gitu. Jadi semuanya kenal gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah kayaknya seru ya acaranya tadi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang bermanfaat buat teman-teman. Dicontoh dari Mas Umam. Tuh ya. Dicontoh apa nih? Aktivis tapi juga wah, ngajinya juga hebat. Nah, seperti itu. Ya, bismillah ini Kak Umum di sini ada yang pengen jadi hafiz dan hafizah gitu. Organisasi juga penting ya. Karena nantinya ketika di masyarakat itu sangat diperlukan juga berorganisasi. Seperti itu. Baik. Ibu kembalikan ke MC aja ya. Sudah ditutup. Oh, sudah ditutup. Baik. Ini saya hello aja berarti kalau gitu ya. Iya. Baik, iya. Dari Bu Murni sebagai panitia MPLS, dengan ini sudah kita tutup ya acara MPLS ini. Selanjutnya sudah masuk seperti biasa, tapi via daring tetap ya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan di 3 pekan MPLS ini menjadi hal yang bermanfaat. Tidak hanya bagi siswa baru, tapi kakak-kakak yang di kelas 8 dan 9 juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat ya. Baik, semuanya sekarang on ya. Videonya on, mau di foto, semuanya harus ada videonya, mau lihat wajah-wajahnya. Oke, Mas Ari belum, Mas Fatih, Mas Faisal, Mbak Nisa. Yuk, semuanya dibuka dulu videonya. Oke. Ya. Mas Syamil, Mas Imad. Mbak Nisa belum? Bu, saya baru mau makan, Bu. Sebentar dulu. Mau lihat wajahnya dulu. Sudah dibuka bajunya, Bu. Dipakai lagi. Yuk ditunggu. Mana Nasya? Pak Wildan. Tunggu sudah, Bu. Tunggu sebentar ya, Ibu siapkan dulu. Mas Imad sudah ya? Jadi semuanya?
Yuk, sudah siap? Siap. Mas Revan belum? Oke. 1, 2, 3. Wajah ganteng semua ya. Minta yang manis apa yang pahit, Bu? Yang anu aja. Yang apa sok manis apa yang gimana? Lagi. Sip, ya, Bu. Iya. Apa namanya? Mau takbir semua gayanya takbir. Brar. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Semoga hari ini berkah untuk semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa sunnah Arafah. Terus selamat Lebaran juga buat besok ya. Yang berkurban juga semoga berkurbannya. Ya, yang berkurban di Al-Uswa juga. Masih belum. Baik, terima kasih dari Bu Murni. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau say hello sama teman-temannya, silakan. Belum Ibu matikan dulu ya. Halo. Saya izin ya teman-teman semuanya ya. Pamit duluan. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, bosen guys, rujaan kuy. Kita boleh Guys, rujaan. Standby di rumah, siap. Pao, Temon, siap. Enggak, saya pakai speaker. Kalau ada pakai speaker, ini larang saya pakai. Pati sudah di rumah ya? Ya, Mandi, dari kemarin, Bu. Pak Madi. Kemarin ada yang ketinggalan. Ketinggalan kenceleng. Oke, yang mau keluar silakan boleh. Pak Madi. Apa? Pak Ahmadi. Pak Ahmadi dicari tempatnya Pak Ahmadi. Ya. Halo. Itu Raka sembunyi Raka. Kenapa, Bu? Oke. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Nih. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Salam.